pukul 16.55. Setelah mampir untuk membeli balon gas untuk putri bungsunya di tempat parkir motor, si bungsu bertanya pada inspektur mengapa sejak tadi terdengar terus bunyi sirine. Oh, mungkin polisi sedang mengamankan keramaian, Dik, atau polisi sedang latihan. Adapun Sersan PRB panik bukan kepalang. Berulang kali dia gagal menelpon inspektur untuk memberitahu bahwa perampokan seperti yang diduga inspektur selama ini akan terjadi. Dan tak ada yang percaya telah terjadi. Sebuah bank di Belantik telah dirampok. HP inspektur memang agak primitif sehingga sering error kalau ditelepon. Lagi pula perhatiannya tadi tersita oleh pawai monyet yang seru itu. Inspektur melihat HP-nya, 16 kali panggilan tak terjawab dari Sersan PRB, serta 1 SMS. Maaf, Komandan. Komandan harus segera ke kantor. Sekarang juga. Maaf sebelum dan sesudahnya. Inspektur menggeleng-geleng dan tersenyum. Satu hal yang sangat dikenalnya tentang Sersannya itu adalah dia orang yang gampang panik. Sersan adalah orang baik yang selalu tergopoh-gopoh. Maka santai saja inspektur pulang memboncengkan istri dan anaknya sambil memegang tadi balon-balon gas. Si bungsu rajin menghitung berapa kali sirine didengarnya. Sampai di rumahnya, inspektur menurunkan keluarganya dan tak mematikan mesin motor karena nanti mengengkolnya susah lagi. Lalu berangkatlah dia ke kantor. Sore yang indah, suhu yang tadi panas kini sejuk, angin semilir. Pawai yang memesona baru saja ditontonnya dengan keluarga. Suatu kesempatan yang amat menyenangkan. Benar kata atasannya, dia benar-benar merasakan manfaat cuti. Perasaan cemas dan curiga mengendap, pikiran menjadi tenang, hati menjadi lapang. Sepanjang jalan tak henti inspektur mengangkat tangan membalas sapa orang-orang. Akhirnya dia tiba di kantor dan heran melihat Sersan PRB duduk terpana dengan mulut ternganga memandangi papan tulis statistik kejahatan. Tangan kirinya memegang penghapus. Tangan kanannya memegang kapur. Tampaknya telah lama dia duduk di situ. Inspektur menghampirinya dan ternganga pula melihat papan tulis itu. Perampokan yang selama ini 0 telah berubah menjadi 1. Saat itu juga Inspektur Abdul Rojali yang baru beberapa waktu lalu memboncengkan anak istrinya naik motor bebek sambil memegang tali-tali balon gas mendadak menjadi polisi paling penting seantero negeri. Semua orang mencarinya. Atasan inspektur, komandan dari segala komandan, berkata di depan para polisi, tak ada dunia dan akhirat yang lebih tahu soal perampokan itu selain Inspektur Abdul Rojali. Maka dengan ini cutinya saya batalkan dan inspektur saya angkat menjadi pimpinan penyelidikan. Detik ini juga harus langsung bertugas. Siap, Komandan. Tak ambil tempo. Engkau lagi motor bebek. Hambus inspektur dan Sersan ke bank itu. Ingat, ini kasus penting, Sersan. Inspektur berteriak karena bicara sambil menggeber gas motor bebek. Siap, Komandan. Sersan berteriak juga. Ini perampokan pertama dalam sejarah Kota Belantik. Maka akan mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media massa. Siap, Komandan. Fokuskan perhatianmu, Sersan. Inilah gunanya latihan-latihan kita itu. Siap, Komandan. Suara mereka keras macam orang bertengkar. Ingat, faktor waktu sangat penting. Siap, Komandan. Dalam mengungkap kejahatan, karena sulit bicara sambil ngebut naik motor, angin kencang dan melawan bunyi kendaraan lain, inspektur mencicil perintahnya supaya Sersan mendengar. Oleh karena itu, siap, Komandan. Kita harus cepat. Siap, Komandan. Tiba di siap, Komandan. TKP siap, Komandan. Mumpung bukti siap, Komandan. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Gar siap, Komandan. Dan saksi-saksi siap, Komandan. Masih siap, Komandan. Pada siap, Komandan. Siap, Komandan. Ngat siap, Komandan. Selalu memberi instruksi pada Sersan. Inspektur sendiri berusaha mengingat kata-kata Syahrukh untuk membesarkan hati korban kejahatan itu. Tak cemas, dia masih hafal semuanya. Ingat pula terakhir dia gagal menyelesaikan kalimat itu sebab korban terlanjur pingsan. Kali ini dia akan menuntaskan apa yang belum tuntas. Sekonyong-konyong inspektur mengendurkan gas motor bebeknya, yang sejak tadi digebernya seakan tak ada hari esok. Mungkin ada sesuatu yang penting ingin dikatakannya pada Sersan. Karena kasus ini akan mendapat sorotan, hendaklah penampilan kita sendiri sebagai penyelidik lebih representatif. Ini menyangkut nama baik Korps Sersan. Siap, Komandan. Inspektur berbelok ke arah tukang pangkas rambut yang berjejer di bawah pohon-pohon asam itu. Sementara itu para polisi dan satpam sudah berada di bank. Semua menunggu Inspektur Abdul Rojali. Tak lama kemudian Inspektur dan Sersan tiba dengan potongan rambut seragam, yakni pelontos habis.
tetapi ada seonggok rambut di bagian depan kepala, macam hutan kecil yang kesepian di tengah padang pasir. Keduanya berkacamata hitam seragam ala Shah Rukh Khan. Dia tampaknya baru dibeli di kaki lima. Benar seperti dugaan inspektur, di pintu masuk bank dia langsung diserbu media massa. Selamat sore Dan. Selamat sore rekan-rekan. Katanya komandan akan memimpin penyelidikan kasus ini. Ya, tak keliru informasi itu. Saya memang telah ditunjuk atasan saya untuk menangani kasus ini. Selamat Dan, terima kasih. Apakah sejauh ini sudah ada pihak yang dicurigai Dan? Apakah ada orang yang terlibat? Berapa jumlah perampok? Berapa jumlah kerugian? Apakah melibatkan senjata api? Apakah ada korban jiwa? Kewalahan inspektur bingung dan canggung. Namun akhirnya dia menjawab secara diplomatis. Tipikal jawaban para penegak hukum. Maaf rekan-rekan wartawan, sampai tahap ini masih terlalu dini bagi kami untuk mengambil kesimpulan. Semuanya masih dalam tahap penyelidikan, belum penyidikan. Jadi sabar ya rekan-rekan wartawan. Adalah misteri mengapa inspektur menyebut rekan-rekan wartawan, padahal wartawannya hanya satu. Satu foto dan sila. Inspektur berhenti sebentar, tersenyum. Sersan merapat, senyum juga, flash. Setelah berhasil membebaskan diri dari kejaran para wartawan, inspektur dan sersan masuk ke bank. Media dilarang masuk, suasana agak tegang. Apakah perlu kubalut tempat ini? Dan bisik sersan sambil menunjukkan segulung pita kuning di tangannya. Tidak perlu sersan, bisik inspektur. Nanti susah dan Sabah mau ngambil uang. Siap Dan. Suara Sapa mengenalkan inspektur pada pimpinan bank itu. Mereka bersalaman. Inspektur Abdul Rojali, Bu. Atikah Pak, berapa jumlah kerugian Bu? Kalau saya boleh tahu. Inspektur bertanya sekalian bersiap-siap untuk menyampaikan kalimat Shah Rukh Khan itu. Tidak ada Pak, tak sesen pun uang hilang. Terkejut bukan buatan inspektur, sekaligus gagal mengucapkan kalimat Shah Rukh Khan sebab korban kejahatan tampak tersenyum-senyum saja. Gagal lagi. Selanjutnya keanehan demi keanehan didengar inspektur. Bahwa dengan gampang perampok dapat menyambar uang yang bertumpuk-tumpuk di rak dalam ruang simpan itu. Uang setoran yang belum sempat dimasukkan ke brankas, namun mereka tak mengambilnya. Jumlah mereka 5 Pak. Semua pakai topeng badut. Mereka bertengkar sesama mereka. Amatir sekali, kata salah seorang saksi mata. Ada yang bersalto-salto Pak. Ada yang berbau minyak angin. Dan mereka menyebut-nyebut fakultas kedokteran, kata saksi lainnya. Fakultas kedokteran? Iya Pak. Mereka membawa senapan dan semua mengantongi pistol. Jadi kami tak berani macam-macam Pak, kata seorang ibu yang dari penampilannya pasti dia kasir. Nama mereka aneh-aneh Pak. Junilo Sobrito, kata saksi lain lagi. Mungkinkah para pelaku itu dari kartel Meksiko? Tanya hati inspektur. Mereka menggertak pakai pantun Pak, kata saksi ibu kasir tadi. Pantun? Mendengar informasi dari para pegawai bank, inspektur tercenung. Ketika masih bertugas di ibu kota provinsi dulu, tak terbilang banyaknya dia menangani kasus perampokan. Namun tak pernah dia mendengar kelakuan perampok seganjil ini. Dan baru dia tahu ada perampok yang peduli untuk melestarikan budaya lokal dalam perampokannya. Selanjutnya keterangan saksi-saksi senada seirama. Dan semua sepakat akan satu hal, yaitu seumur hidup mereka tak pernah mendengar manusia berteriak sekeras perampok yang menyuruh mereka tiarap itu. Tak kusangka manusia bisa berteriak sekeras itu Pak, kata seorang teller yang cantik semblohai bukan buatan dan tampak masih syok. Kurasa ini punya perampok Pak, mereka ketinggalan, kata salah seorang satpam. Inspektur mengamati kertas itu, isinya semacam tulisan ancaman-ancaman untuk merampok. Namun susah sekali dibaca sebab tulisan itu jelek sekali macam tulisan anak kelas 2 SD. Inspektur mengucapkan terima kasih dan merasa cukup mendapat informasi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu? Tanya inspektur pada Ibu Atikah. Ibu Atikah teringat akan apa yang dialaminya tadi sore di bundaran kota serta plat nomor mobil orang-orang bertopeng monyet itu. Tidak Pak, inspektur dan sersan minta diri. Seperti telah diduganya, media massa telah menunggunya dekat motor bebeknya. Bagaimana Dan? Apakah ada temuan-temuan yang bisa kami kabarkan pada masyarakat? Maaf, seperti saya katakan tadi, semua masih dalam tahap penyelidikan. Terima kasih. Luar biasa, 2 perampokan sekaligus dalam sehari. Bagaimana komentar komandan? Inspektur terpana. Apa katamu rekan-rekan? 2 perampokan? Perampokan apa? Oh, inspektur belum tahu rupanya. Belum, saya belum mendapat laporan. Toko Batu Mulia juga kena rampok Dan. Yang benar. Tak ambil tempo inspektur menerjang engkol motornya. Setelah diengkol 18 kali, hidup langsung dia tancap. Hampir saja sersan ketinggalan. Sampai di toko Batu Mulia, inspektur maklum tak mendapat laporan soal perampokan di toko itu sebab pemilik toko, Bastardim bersikap acuh tak acuh seakan tak terjadi apa-apa.
Keadaan toko biasa saja, bersih, rapi, tenang, dan terang. Inspektur bertanya pada Bastardin, mengapa tak melapor tokonya telah dirampok. Bukan perampokan, Pak, hanya kelakuan remaja-remaja iseng. Mereka masuk sebentar lalu pergi, tak ada yang hilang, jadi saya tak melapor. Tapi ada yang bilang ada bunyi letusan dari toko ini. Oh, itu bunyi petasan dari pawai itu, Pak. Inspektur mengangguk-angguk sambil melihat sekeliling. Semua memang tampak beres, kemas. Rak-rak kaca utuh, berkilau-kilau batu-batu mulia yang mahal di dalamnya. Tak ada indikasi telah terjadi kekerasan di dalam toko itu. Maka inspektur dan sersan minta diri. Sepeninggal mereka, Bastardin, Jamin, Tarif, dan Bapak Gundul, kepala security melakukan rapat darurat. Wajah Bastardin macam kertas diremas-remas. Jamin dan Tarif yang selama ini selalu semeringah, sentosa, dan gemah ripah tiba-tiba pucat pasi. Syok berat mereka. Bapak Gundul mengingatkan trio Bastardin agar waspada karena katanya perampok itu bukan sembarang perampok. Mereka efektif, tegas, tenang, tapi sangat cepat. Mereka merampok hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. CCTV tak berguna karena mereka menembak lampu-lampu. Mereka terkoordinasi dengan baik. Mereka mengerti teknologi, jago membalap dan sangat brilian cara kaburnya dengan membaur dalam pawai monyet itu. Tak pernah aku tahu ada perampok sehebat itu, sangat profesional.